Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 Madrasah Aliyah yang saya cintai. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa melaksanakan pembelajaran walaupun lewat jarak jauh, lewat online. Maka kita buka pelajaran pada kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, latar belakang munculnya aliran ilmu kalam. Pertama, tentang pengertian ilmu kalam. Berbicara tentang ilmu kalam, pokok kajiannya lebih mengarah pada suatu pemikiran untuk mempertahankan Islam dari berbagai ancaman dan tantangan dari luar. Dari ilmu kalam ini dipelajari supaya bahwa iman kita kuat, kita pertahankan dari gangguan, ancaman maupun tantangan dari luar. Para ahli ilmu kalam menjadikan problema atau permasalahan teologis, permasalahan akidah, kepercayaan sebagai topik diskusi dengan menawarkan berbagai argumentasi yang rasional untuk mempertahankan pendirian mereka. Kemudian pengertian ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abduh. Ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib yang ada bagi Allah, dan seterusnya. Jadi menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu kalam itu mencakup pertama hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Ada sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20, kemudian sifat muhal Allah yang juga berjumlah 20, dan sifat jaiz bagi Allah yang berjumlah 1. Kemudian sifat wajib bagi para rasul 4, sifat mustahil atau muhal bagi para rasul 4, dan sifat wajib, sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Ini pengertian ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abduh. Yang kedua, pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran, dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Nah, ini pengertian menurut Ibnu Khaldun. Ya, jadi ilmu kalam adalah berisi alasan-alasan yang dikemukakan untuk mempertahankan kepercayaan atau keyakinan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran. Jadi dalilnya bukan Al-Quran hadis tapi rasional, pikiran. Dan juga yang kedua ada dua poin ya. Yang kedua, bantahan-bantahan atau berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan kaum salaf, generasi sahabat dan tabi'in, juga ahli sunnah. Kemudian pengertian yang ketiga dari Al-Farabi, mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Nah, ini pengertian ketiga dari Al-Farabi. Jadi semua yang mungkin terjadi, mulai dari yang ada di dunia ini sampai di alam barzah, ya, sampai di alam akhirat. Ada beberapa alasan kenapa ilmu ini dinamakan ilmu kalam. Yang pertama, karena pembicaraannya adalah firman Allah atau kalam Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian tentang apakah Al-Quran itu
makhluk ataukah tidak. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang digunakan para mutakallimin, para ulama ahli ilmu kalam adalah pikiran. Dalam hal ini nampak jelas dalam pembicaraan para mutakallimin. Para ahli ilmu kalam terkadang tidak langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis kecuali sudah menetapkan kebenaran pokok persoalan tersebut. Jadi para ahli ilmu kalam itu ya, tidak langsung ketika menetapkan satu masalah akidah, masalah kepercayaan, itu tidak langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis, tetapi cocokkan dengan akal pikiran dulu. Setelah itu baru diperkuat dengan dalil dari Al-Quran maupun hadisnya. Yang ketiga, kalau dicermati secara pembuktian kepercayaan agama hampir sama dengan logika dalam filsafat. Jadi ilmu kalam itu mirip dengan filsafat. Hanya saja karena filsafat ini sumbernya dari non muslim, ya, kan dari Yunani ya filsafat. Tapi kalau ilmu kalam ini dari Islam, maka tentunya ada perbedaan, ya. Kesamaannya sama-sama menggunakan akal, mengedepankan akal. Tapi kalau filsafat itu murni dari akal, tapi kalau ilmu kalam di samping berdasarkan akal juga didasarkan kepada atau diperkuat dengan dalil nakli, dalil yang berupa ayat Al-Quran atau hadis. Ilmu kalam sering juga disebut ilmu tauhid, ilmu akidah, dan usuluddin. Nah, jadi ada beberapa nama ya. Pertama tadi disebut ilmu kalam karena tadi alasannya. Kemudian yang kedua ilmu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, karena tujuan ilmu kalamnya adalah untuk mengesahkan Allah supaya umat Islam, beriman ini mempertuhankan satu Tuhan, yaitu Allah, tidak mempertuhankan Tuhan yang lain. Kemudian disebut ilmu akidah karena ilmu ini berisi akidah atau kepercayaan, keyakinan. Kemudian yang keempat dinamakan ilmu usuluddin. Usuluddin artinya prinsip-prinsip atau pokok-pokok agama. Karena ilmu akidah, ilmu kalam ini menjadi ajaran Islam yang sangat pokok. Apabila seseorang akidahnya kuat, ya, keyakinannya kuat, imannya kuat, dia tidak mudah tergiur oleh jabatan dan kekayaan. Tapi kalau imannya masih lemah, ya, dibawakan beras atau amplop sarimi ini sudah bisa pindah agama. Tapi kalau imannya sudah kuat, ya diapakan, diiming-imingi jabatan, diiming-imingi harta, bahkan disiksa seperti apapun, dia tetap akan mempertahankan imannya. Para ahli ilmu kalam mereka disebut mutakallimin. Jadi ulamanya atau pakar-pakar ilmu kalam dinamakan mutakallimin. Golongan ini bisa dianggap sebagai golongan yang berdiri sendiri, yang menggunakan akal pikiran dalam menafsiri teks-teks ayat Al-Quran dan hadis, yang mempertahankan kepercayaannya. Mereka berbeda dengan golongan Hambali atau golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ilmu kalam, sumber utamanya akal, baru diperkuat dengan ayat dan hadis. Juga berbeda dengan orang-orang tasawuf yang mendasarkan pengetahuannya kepada pengalaman batin dan renungan atau kasyaf. Jadi ada lagi kelompok tasawuf. Tasawuf itu pengetahuannya didasarkan pada pengalaman batin. Tasawuf itu asalnya kan banyak berpikir. Ketika mereka berzikir, asik dengan zikirnya, kalau sudah terbiasa itu, masya Allah, dia akan merasa dekat kepada Allah, merasa pikirannya tenang, hatinya tenang, ya, sehingga tidak ada yang stres, tidak pusing gara-gara mikir dunia. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam berpijak pada rukun iman
yang harus dipercaya oleh setiap muslim agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Pijakan ilmu kalam adalah rukun iman. Rukun iman yang utama ini perlu dibuktikan secara rasional. Nanti oleh para tokoh ilmu kalam, rukun iman itu tidak cukup hanya diapalkan, ya, tapi perlu dibuktikan. Misalnya rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Allah itu Allah itu ada, apa buktinya kalau Allah itu? Dibuktikan dengan akal, itu dengan adanya alam semesta ini. Allah Maha Kuasa, buktinya apa? Seperti itu. Dan seterusnya. Bukti-bukti itu ditemukan di dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan sumber tradisional lainnya. Jadi untuk membuktikan rukun iman yang enam itu bisa dibuktikan dengan ayat Al-Quran, bisa dibuktikan dengan hadis, bisa dibuktikan dengan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang berupa alam semesta ini. Kemudian namun kemudian muncul perbedaan pendapat tentang rinciannya, terutama menyangkut ayat-ayat mutasyabihat. Di ayat-ayat yang mutasyabihat itu ayat yang mempunyai multi tafsir, ya, bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Jadi ayat mutasyabihat adalah ayat yang mempunyai multi tafsir, bisa ditafsirkan begini, bisa dipahami begitu, dan seterusnya. Nah, karena ada ayat-ayat mutasyabihat ini, akhirnya para ulama berbeda pendapat, yang kemudian muncul beberapa aliran dari ilmu kalam, ya, ada aliran Syiah, ada Khawarij, ada Qadariyah. Jadi muncul aliran-aliran, ada aliran Syiah, ya, ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ya, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruang lingkup ilmu kalam. Adapun ruang lingkup ilmu kalam mencakup beberapa hal, yaitu pertama, hal-hal yang berhubungan dengan Allah, antara lain tentang takdir. Jadi semua yang berkaitan dengan Allah, wujud Allah, kemudian sifat wajib Allah, sifat mustaqilnya Allah, asma-asma Allah, kemudian qada dan qadarnya Allah, semuanya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan Rasul Allah. Yang berhubungan dengan Rasulullah kan para rasul, para nabi mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu itu disampaikan oleh malaikat. Wahyunya berupa kitab suci. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Rasul berarti ya para nabi, para rasul, kemudian para malaikat, kitab-kitab Allah. Malaikat itu berapa jumlahnya? Tidak terhitung, ya, tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Kemudian para nabi, ya, ada nabi, ada rasul. Ini jumlahnya berbeda. Kalau nabi jumlahnya 124.000, rasul 313. Yang wajib kita ketahui, kita kenali hanya 25. Malaikat jumlahnya banyak, tidak terhitung, tapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Kitab-kitab Allah ada suhuf juga banyak, yang wajib kita ketahui hanya 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan yang akan datang. Nah, seperti dari kebangkitan, siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan kubur, pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur, kemudian surga dan neraka. Kemudian menurut
Syekh Hasan Al-Banna, ini ulama Mesir ya, dari Mesir. Menurut Hasan Al-Banna, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup 4 hal. Yang pertama, ilahiyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah. Ilah itu artinya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af'al Allah, ya, perbuatannya Allah. Yang kedua, nubuat, kenabian, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, ada mukjizat, karomah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhiyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik, alam gaib, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu kajian tentang segala hal yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan sunnah atau hadis, seperti alam barzah, akhirat, azab, ada kubur, makubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. Di samping sistematika di atas, kajian ilmu kalam bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman atau rukun-rukun iman yang berjumlah 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sejarah munculnya ilmu kalam. Akidah Islam pada masa Nabi. Masa Nabi merupakan masa perjuangan, pengembangan, dan penanaman serta pemantapan akidah Islam. Ketika fase Mekah, beliau berhadapan dengan 2 tantangan. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, ada tantangan, 2 tantangan berat. Yang pertama, tantangan internal, dari dalam, karena pada waktu itu orang-orang yang baru masuk Islam kan masih lemah imannya. Selama itu mereka menyembah berhala, kemudian Rasulullah mengajarkan agama tauhid yang hanya menyembah pada Allah satu, sehingga beliau harus berjuang semaksimal mungkin bagaimana beliau bisa menanamkan akidah yang kuat dalam hati para sahabat yang baru itu. Kemudian yang kedua, tantangan eksternal, tantangan dari luar, yakni menghadapi kekejaman, kejahatan, dan tipu daya dari orang-orang musyrik Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy. Bahkan banyak sahabat yang disiksa, seperti Bilal ya, di desa di tempat terbuka yang panas, kemudian dadanya ditimpa dengan batu besar. Padahal di Arab itu panasnya tidak seperti di sini. Di sini masih mendingan, tapi di Arab panasnya luar biasa. Ya, saya pernah pada waktu haji sandal hilang itu kan, balik ke hotel nggak pakai sandal, panasnya luar biasa. Ya, bahkan pada tahun berapa itu ya, orang Jepara sandalnya hilang, kemudian dia kira kan seperti di Jepara ya, dia jalan kaki, ternyata apa yang terjadi ya, kakinya ini konyol, kakinya itu sini kulitnya yang kotor saking panasnya. Itu bila bajunya dilepas, hanya pakai celana pendek, kemudian ditidurkan di oro-oro dan ditimpa dengan batu besar. Kemudian ada lagi Ammar bin Yasir ya, itu bapak ibunya dibunuh di hadapan dia. Bapaknya sudah tua, sudah kurus, sudah putih semua rambutnya, dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyang ya. Beliau tidak mau, harus dijilat, dipoket sampai mati.
dan ibunya di apa, perutnya di apa itu pakai tombak jas di hadapan anaknya. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, tambah lagi tantangannya. Beliau menghadapi dua kelompok, yaitu kelompok umat Yahudi dan umat Nasrani. Terhadap para sahabatnya yang telah mengikuti seruan beliau, Nabi menanamkan satu corak ajaran akidah sebagaimana yang diajarkan melalui wahyu, yaitu mempercayai ketuhanan Allah yang Maha Esa, kerasulan Muhammad SAW beserta ajaran yang dibawanya yang beliau terima lewat wahyu. Kemudian juga para malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu serta kehidupan akhir berupa surga dan neraka. Malaikat itu ya yang kita ketahui hanya 10 ya, yang lain banyak sekali dan mereka punya tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang tugasnya hanya sujud saja, ada malaikat yang bertugas rukuk saja. Bahkan semua yang terjadi di dunia ini ada malaikat yang tugasnya seperti hujan ya, tetesan air hujan ini ada malaikat yang menjaganya, anak kecil juga ada malaikat yang menjaganya. Maka biasanya ketika terjadi bencana ya, orang tua banyak yang jadi korban, anak kecil selamat ya. Bahkan pernah ada di YouTube itu di Palestina bagaimana itu anak kecil tertimbun reruntuhan, bahkan sampai tertimbun apa jenis orang sampai nggak kelihatan, udah di apa terdengar suara tangisan digali, anaknya masih hidup ya. Dan kadang-kadang terjadi yang keanehan, misalnya anak jatuh dari atas itu, dan di bawah itu ada batu tapi anak enggak kena batu, selamat karena ada Allah mengutus malaikat yang menjaga anak. Para sahabat senantiasa diingatkan oleh Rasulullah agar tidak memperdebatkan doktrin akidah ini, karena perdebatan akan menimbulkan perpecahan dan perpecahan merupakan penyebab utama kehancuran. Selanjutnya, agar para sahabat dan pengikut Nabi itu mentaati secara penuh terhadap semua ajaran yang dibawa Rasulullah, maka Allah pun mengumumkakan dalam surah Al-Anfal ayat 46, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu." Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Kemudian Allah juga menggambarkan bagaimana orang-orang Nasrani yang terpecah belah gara-gara mereka berdebat. Surah Al-Maidah ayat 14, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hawzan mimma dzukkiru bih faghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah." Di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi sengaja mereka melupakan sebagian dari peringatannya itu, sehingga kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi sesama orang Nasrani pun mereka saling bermusuhan, saling membenci, sampai terpecah sampai sekarang ya, ada Katolik, ada Protestan, dan mereka pun saling membenci. Tetapi anehnya ketika berhadapan dengan umat Islam, apapun agamanya, mereka akan bersatu melawan umat Islam. Sejalan dengan kedua ayat di atas, maka corak akidah berkembang di masa Nabi berupa pelaksanaan norma-norma yang monopolitik, yaitu hanya satu bentuk ajaran
tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Mereka datang kepada Nabi bukan untuk berdebat tentang ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang mereka belum pahami dan ajaran yang diterimanya dari Rasulullah SAW. Keadaan ini tercipta di samping kepercayaan penuh para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW, juga karena doktrin dari dua ayat di atas. Yang kedua, akidah Islam pada masa sahabat. Demikian dulu pertemuan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, iman kita, akidah kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, yang lurus, sampai akhir hayat nanti kita tetap terjaga iman, ya, dengan apa? Husnul khatimah dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.